Selamat pagi atau selamat siang semuanya. Di sini saya akan mulai menjelaskan tentang hukum Newton. Ya, hukum Newton. Di sini kita belajar pelan-pelan ya, karena sedikit berbeda dengan yang di SMP, ya kan? Sedikit berbeda dengan yang di SMP, hampir sama, cuma memang akan lebih rumit karena di sini akan dikolaborasikan dengan mata pelajaran matematika, kalau tidak salah dengan matematika wajib. Harusnya sih kalian sudah mulai mempelajari ya untuk trigonometri yang lebih sedikit lebih rumit gitu dari yang fisika awal-awal dulu. Nah, di sini kalau yang kemarin tentang hukum Newton sudah sempat saya jelaskan ya, sudah sempat saya jelaskan. Nah, ini kalau kalian mau ngulang lagi, kalau kemarin dalam penjelasan saya masih ada yang tidak dipahami, di sini nanti bisa kalian lihat ya. Nah, hukum Newton yang pertama di sini penerapan gaya normal. Nah, dari berbagai jenis itu kan banyak, dari berbagai jenis gaya itu kan banyak macam ya. Salah satunya gaya normal. Nah, gaya normal ini dia adalah salah satu yang menerapkan hukum Newton 1, yaitu ketika benda itu diam ya. Ketika benda itu diam, nih ya, jadi ada rumus umumnya. Kunci utama hukum Newton 1 adalah benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan konstan atau gerak lurus beraturan GLB ya. Sigma F, rumusnya sigma F sama dengan 0, artinya jadi dia itu diam atau dia itu bergeraknya konstan, jadi tidak berubah-ubah begitu ya. Yang kedua, kunci utama yang kedua adalah arah gaya normal itu selalu bernilai positif. Kita ingat-ingat lagi, gaya normal itu kan sesuai dengan permukaan benda ya, arah hadap benda. Nah, kita pelajari di sini benda diam dalam bidang datar horizontal. Nah, kita lihat, nah benda ini tuh anggap aja di lantai atau mungkin di atas meja, sebuah balok. Kemudian arah hadap tuh yang mana sih? Dia permukaan hadapnya kan hadapnya ke atas, karena bawah ini adalah alasnya ya. Jadi dia menghadap atas, berarti gaya normalnya adalah ke atas. Nah, gaya normal ke atas berarti arah positif adalah ke atas ya. Kemudian di sini ada W. W itu adalah gaya berat. Kita kan kalau ketarik gravitasi bumi selalu arahnya ke bawah, maka W itu selalu arahnya ke bawah. Gak mungkin kemana-mana ya nak ya. Di sini ada sigma F sama dengan 0. Nah, karena gaya normal itu positif, makanya ketika W arahnya berkebalikan dari N, maka dia adalah minus. Minus W. Berarti N min M kali G sama dengan 0, didapatkan N sama dengan M kali G. Nah, ini ada di buku cetak kalian halaman 172. Ya, 7 strip 6, nanti dilihat aja. Kemudian ada gaya diam bidang datar horizontal diberi gaya tekan ke bawah. Nah, bedanya dengan yang tadi, ini kita tambahin gaya, kita nekan itu baloknya gitu kan. Jadi, selain N dan W ada juga tambahan gaya tekan. Kita tulis di sini F ya. Nah, ketika dia gaya tekan, arahnya kan ke bawah, berlawanan dengan N, makanya N min W min F sama dengan 0. Berarti N min MG min F sama dengan 0, didapatkan akhirnya adalah gaya normal sama dengan M kali G plus F. Ini ada di halaman 173 7 strip 9 ya. Kemudian kalau ada ditekan berarti ada gaya ditarik ke atas. Nah, gaya ditarik ke atas kebalikannya. Gaya ditarik ke atas itu searah dengan gaya normal. Makanya dia bernilai positif gitu. N min W plus F ya. Akhirnya di akhirnya ini didapatkan N sama dengan M kali G min F. Di buku tidak ada, tapi ini saya jelaskan seperti itu. Nah, ada latihan soal. Nomor 1 itu soal dari saya. Nomor 2 dan nomor 3 itu soal di buku cetak. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 3, yang nomor 3 ini kalau nggak salah dia seperti yang di sini ya, seperti yang sebelum-sebelum tadi. Kalau nomor 2 pokoknya salah satu aja gitu ya. Penerapan dari materi yang selanjutnya ini akan saya beritahu di slide selanjutnya ya.
Ada benda pada bidang datar horizontal ditarik gaya membentuk sudut. Nah, di sini kita mulai belajar trigonometri ya, Nak ya. Dia arahnya ada gaya normal, ada W, ini tetap. Kemudian kan ditarik gaya F. Nah, dia membentuk sudut terhadap arah horizontal, berarti di sini adalah theta. Kalian harus ingat-ingat prinsip dalam matematika wajib itu adalah F ketika dia berhimpit dengan sudut theta, makanya adalah F cos theta. Oke ya, F cos theta. Jadi kalau kalian gimana sih cara bedain kapan dia cos, kapan dia sin ketika ada sebuah garis X, Y, Z atau apalah itu ya. Kemudian ada sudut dan dia bertemu dengan garis lain, itu adalah cos. Nah, sinnya yang mana? Sinnya adalah 90 derajat dari posisi cosnya itu. Jadi di sini adalah posisinya sin. Seperti itu ya, Nak ya, nanti dilihat. Nah, ketika benda ini diam ya, benda ini kan kita ingin harapkan diam. Berarti yang berperan gayanya adalah gaya N, gaya W, sama gaya F sin theta. Kenapa F dan F cos theta tidak berperan? Karena ketika ini berperan berarti benda itu udah nggak diam lagi. Dia kan ketarik ke kanan. Kalau F cos theta ya. Kalau F itu gimana? Walaupun dia membentuk sudut, tapi kan ada gaya sedikit bisa membuat perubahan pergerakan. Makanya dia tidak menyebabkan benda diam, tapi cenderung benda itu tidak stabil gitu. Jadi tidak berperan dalam gaya normal. Oke? Jadi ketika kita masukkan, nanti sigma F-nya itu terdiri dari gaya normal, kemudian dia minus karena W itu berkebalikan, F sin theta searah dengan N berarti dia plus. Nah, ketemulah N sama dengan M kali G min F sin theta. Di sini ada penjelasan di halaman, ini adalah penjelasan halaman 173, 7 strip 8 ya, nanti dipahami. Sekarang di benda pada bidang miring. Ketika sebuah balok di bidang miring, ada N, kemudian ada W cos theta, ada W sin theta, seperti ini. Apa sih gaya yang menyebabkan benda diam? Oh, sebelumnya ya, kelupaan saya. Di sini kan dia benda pada sudut miring ya, pada bidang miring, ini adalah theta. Makanya ketika posisi N dan W-nya kan nariknya ke bawah, nggak mungkin nariknya ke sebelah sini, karena W itu kan berdiri ya. Nah, berdiri arahnya ke bawah. Kalau kita berdiri kan pasti tegak lurus ke bawah gitu ya. Nah, ini adalah tetanya. Nah, W ini dia berhimpit dengan satu garis, makanya ini adalah W cos theta. Nah, berarti yang berperan adalah N dan W cos theta, sedangkan W sin theta sama W itu tidak berperan karena dia akan menyebabkan benda bergerak. Jadi tidak berpengaruh di gaya normal, ingat-ingat itu. Nah, makanya didapatkanlah rumus ini. N sama dengan mg cos theta, ya kan? Kemudian ada di halaman 172, ini penjelasan 172, 7 strip 7. Nanti dilihat aja. Nah, tadi soal yang ini tadi adalah gabungan dari yang slide sebelumnya ini dan juga ini, ya, bidang miring sama yang ini. Nanti kalian lihat, coba dikerjakan. Oke? Kita masuk ke hukum Newton kedua di sini. Hukum Newton kedua itu adalah kunci utamanya adalah percepatan atau GLBB. Jadi bergerak, berubah, beraturan ya. Rumusnya adalah sigma F sama dengan M kali A, di SMP kalian udah pernah pelajari. Kata kuncinya adalah arah gerak benda selalu positif. Ya, kalau tadi di hukum Newton 1 itu arah gaya normal positif, kalau di hukum Newton kedua arah gerak benda selalu positif. Jadi kita harus melihat satu persatu. Ini lebih banyak. Jadi jika posisi horizontal dia ditarik ke kanan, misalnya seperti ini, apa sih? Ya kan berarti arah geraknya kan ke kanan ya, arah gerak benda. Apa sih yang menyebabkan benda bergerak? Ya udah, yang bergerak ya hanya F aja. N sama W tidak berpengaruh karena dia menyebabkan benda diam. Jadi yang berpengaruh nih yang saya lingkari kuning ya. Sigma F sama dengan M dikali A, ya. Kemudian kita dapatlah A sama dengan F per M. Ini ada di halaman 174, 7 strip 10. Sekarang, oh ya, sebelumnya tadi itu sempat kelewat, ini khusus dalam bidang licin ya, belum ada gaya gesek. Nanti kalau gaya gesek rumusnya beda lagi. Ini masih bidang licin juga, tetapi
dia ditarik membentuk sudut. Nah, beda lagi nih. Kalau tadi dia dalam diam kan, sekarang ditarik bergerak gitu. Arah gerak benda kan ke kanan. Manakah gaya yang berpengaruh terhadap gerak benda ke kanan? Adalah F cos theta. Kalau kalian bertanya kenapa F ini tidak berpengaruh ke arah berpengaruh terhadap posisi ini, ya kan, pada gerakan ini, karena F di sini ketika dia berpengaruh, dia tidak hanya menyebabkan benda bergerak horizontal, tapi juga akan sedikit mengangkat benda kan. Makanya dia tidak 100% berpengaruh. Oleh sebab itu kita harus menghilangkan. Yang berpengaruh total adalah F cos theta. Ini ya. Makanya ketika masukkan di rumus adalah sigma F sama dengan M kali A. F-nya itu hanya terdiri dari F cos theta. Sigma itu adalah kumpulan dari gaya-gaya ya nak ya, kalau kalian lupa. Nah, A sama dengan F cos theta per M. Di sini ada di buku kalian halaman 174, 7 strip 12. Nah, sekarang ketika dalam bidang kasar atau dipengaruhi oleh gaya gesek. Contohnya kalau dia ditarik horizontal ya. Gaya gesek itu lambangnya adalah FG. Ya, FG. Ketika arah gerak benda ke kanan ya, dia kan gerak ke kanan. Berarti yang berpengaruh dalam gerakan ini ke kanan adalah F dan FG. Kenapa? Karena FG ini melawan arah gerak benda yang ke kanan. Jadi walaupun dia arahnya ke kiri kan, tapi dia melawan. Jadi berpengaruh juga. Nah, makanya rumusnya menjadi F min FG. Makanya rumus akhirnya percepatan adalah F min FG per M. Halaman 174, 7 strip 11. Nah, di sini kalau dia membentuk sudut dan ada gaya gesek, tinggal aja kita kasihnya F cos theta-nya ya. F cos theta dilawan oleh FG. Nah, ketemunya adalah di sini. A sama dengan F cos theta min FG per M. Jadi kalian ingat-ingat ya, sigma itu adalah total dari gaya. Gaya yang berpengaruh adalah F cos theta, dia searah gerak benda. FG melawan berarti dia minus. Kemudian carilah nilai A-nya, ketemu ini. Halaman 175, 7 strip 13. Kemudian, benda bergerak pada bidang miring, bergerak bebas pada bidang licin, tidak ada gaya gesek ya nak ya. Nah, arah gerak benda kalau posisi seperti ini adalah arahnya akan serong ke bawah kan ya, serong ke kiri bawah kalau dalam posisi gambar ini. Makanya arah positifnya adalah ya posisi W sin theta. Ini gambarnya tadi penjelasan sama dengan yang di awal tadi, cuma kalau di awal hukum Newton 1 itu kan dalam diam yang berpengaruh adalah N sama W cos theta ya. Kalau di sini yang berpengaruh adalah W sin theta karena dia menyebabkan bergerak. Kenapa W tidak menyebabkan bergerak? Karena W ini dia tidak 100% menyebabkan benda bergerak ke kanan, tapi dia juga ada sedikit pengaruh untuk menahan. Seperti itu, oke ya. Jadi kita mencari yang benar-benar 100% menyebabkan benda itu bergerak adalah W sin theta. Ketika dicari di sini, nah W ini adalah MG sin theta, kemudian M kali A, M-nya bisa kamu coret, ketemu A sama dengan G sin theta. Ini penjelasan halaman 178, 7 strip 16. Ada juga latihan soal di bawahnya kalau nggak salah ya, saya nggak buka buku soalnya. Nanti kalian bisa mempelajari di situ. Di sini adalah benda bergerak bidang miring, tapi mengalami gaya gesek. Nah, di sini bidang kasar nih nak. Bedanya adalah kalau dia bergerak ke bawah, berarti gaya geseknya adalah melawan. Dia gaya geseknya adalah melawan ke arah atas. Ya udah tinggal aja. Dia adalah W sin theta min FG, itu adalah sigma F-nya. W-nya W sin theta adalah positif karena sesuai arah gerak. FG melawan berarti min, ya kan, sama dengan MA. Ya udah, dicari aja, ketemulah rumusnya seperti ini. A sama dengan M kali G sin theta min FG per M. Halaman 179, 7 strip 17. Oke. Di sini kalian bisa memahami bahwa yang saya ingin ajarkan hari ini ya, yang ingin saya ajarkan hari ini adalah dalam hukum Newton kita tidak bisa menghafalkan rumus, tetapi kita harus mengerti konsep kapan gaya ini dipakai, kapan gaya ini tidak dipakai,
kapan dia bernilai positif, kapan dia bernilai negatif. Jadi, yang saya ajarkan ini adalah masih basic ya nak ya, soal-soal yang sangat-sangat basic. Adakah soal yang lebih dari itu? Ada, tapi nanti saya akan jelaskan ketika kita ketemu Zoom ya kan. Ketika kita ketemu Zoom, saya akan menjelaskan contoh-contoh penerapan misalnya yang tidak basic itu kalau misal begini. Ini bidang miring nih, ya kan? Kemudian ada gaya didorong, dia mendorong gaya, ada gaya ke sini gitu kan. Gimana jadinya? Gayanya bagaimana untuk F-nya? Nah, itu nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ketika kita bisa Zoom ya nak ya. Jadi biar lebih paham. Jadi banyak rumus yang terdapat di dalam materi hukum Newton di tingkat SMA ini. Saya tidak ingin kalian menghafalkan rumus tetapi memahami konsepnya. Gimana arah geraknya, positifnya ke arah mana, negatif ke mana, apa gaya yang dipakai, apa gaya yang tidak dipakai, tergantung soal. Oke. Di sini ada latihan soal lanjutan nomor 4 sampai 9 itu, jadi nanti diurutin aja. Itu adalah halaman 186 nomor 1 sampai 6 dan nomor 10 halaman 187 nomor 8. Nanti silahkan kalian mengerjakan dan diingat-ingat untuk beberapa soal di sini. Nanti ada hubungannya dengan kemarin yang GLB dan GLBB. Jadi kalian ketika mencari A, ya udah tinggal diingat-ingat, oh ya gimana cari A ya ketika gerak lurus beraturan, ketika gerak lurus berubah beraturan, kalian silakan cari A-nya, digunakanlah di dalam ini. Itu dari pesan dari saya. Nah, latihan soal ini silahkan kamu kerjakan ya. Wajib dikerjakan. Di pertemuan selanjutnya alias 1 minggu dari sekarang saya akan mengumpulkan ya, saya meminta kalian untuk mengumpulkan, ditulis di buku ya. Oke, saya kasih waktu 1 minggu dari sekarang. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga semangat ya, walaupun hanya via video seperti ini. Kalau tidak paham bisa WA saya akan menjelaskan jika ada materi yang tidak kalian pahami. Semuanya tetap sehat selalu, jaga protokol kesehatan. Dah.